Salam hangat untuk Anda. Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke materi yang, menarik banget nih yang Anda bagikan. Kutipan spesifik dari buku Joel Schwartzberg, Get to the Point. Judul lengkapnya, Sharpen Your Message and Make Your Words Matter. Buku ini kan dikenal ya, pendekatannya lugas, aplikatif banget soal komunikasi. Nah, misi kita kali ini, yuk kita bongkar bab 4-nya. Judulnya aja udah lumayan provokatif. Sell your point, jual poin Anda. Kita coba gali bareng, kenapa sih sebuah ide, sebagus apapun itu, perlu dijual, bukan cuma dibagikan gitu aja, biar bener-bener nancep dan nyampe tujuannya. Iya, judul itu emang langsung kena ya. Eh, Inti bab ini tuh soal pembedaan yang krusial banget tapi sering kelewat. Ada gap gitu kan, antara sekedar nyajiin informasi, sama secara aktif, sadar gitu, menjual atau meyakinkan audiens Anda soal nilai dari poin yang Anda bawa. Ini bukan cuma soal kata-kata loh, tapi soal efektivitas komunikasi Anda secara keseluruhan. Betul, betul. Dengar kata menjual di sini langsung kesannya beda ya, bukan soal duit pastinya. Tapi ada unsur persuasi yang kuat gitu. Kayaknya Schwartzbeck ini pengen kita keluar dari zona nyaman, berbagi info aja, yang mungkin rasanya lebih aman ya. Menurut Anda nih, kenapa penekanan menjual ini jadi penting banget? Terutama mungkin di konteks profesional, atau pas kita mau nyampein sesuatu yang kita anggap krusial gitu. Ya, karena ujung-ujungnya kan tujuan komunikasi itu seringnya bukan cuma biar orang lain tahu aja, tapi biar mereka melakukan sesuatu. Atau paling nggak ya, cara berpikirnya jadi beda. Menjual poin itu artinya Anda nggak cuma maparin data atau fakta mentah, tapi Anda aktif nunjukin kenapa sih ini penting buat mereka, apa untungnya buat mereka, atau gimana ini bisa nyelesain masalah mereka. Ini soal menggerakkan audiens. Dari yang tadinya cuma dengerin pasif, jadi partisipan aktif. Entah setuju, dukung, atau ya bertindak nyata. Tanpa elemen jualan ini, ide sekeren apapun bisa jadi cuma, ya, angin lalu aja. Perangkap laporan buku, The Book Report Trap. Langsung kebayang tugas sekolah dulu ya. Bikin ringkasan buku, isinya cuma daftar fakta aja. Siapa, apa, kapan, di mana. Schwartzberg bilang banyak banget presentasi atau usulan profesional yang tanpa sadar jatuh ke perangkap ini. Cuma ngelaporin fakta, nggak ada ruh jualannya. Tepat sekali. Nah, perangkap laporan buku ini ya itu tadi. Pas kita cuma nyajiin info mentah, tanpa ngebungkusnya dalam argumen yang jelas. Tanpa nunjukin keyakinan kita. Dan yang paling penting nih, tanpa secara eksplisit nyambungin itu ke kepentingan atau kebutuhan audiens. Contoh gampangnya gini deh. Bayangin Anda cerita plot film detail banget, versus Anda coba yakinin teman Anda kenapa film itu wajib ditonton karena bakal ngubah cara pandangnya soal sesuatu, misalnya. Nah, yang pertama itu laporan buku. Yang kedua itu udah jual pengalaman. Oke. Jadi konsekuensi dari kejebak laporan buku ini bukan cuma pesannya jadi kurang greget ya, tapi lebih ke pesannya kehilangan tujuan gitu. Audiens mungkin ngerti infonya, tapi mereka nggak ngerasa ada urgensi atau relevansi personal gitu buat peduli atau bertindak. Persis, itu dia intinya. Pas kita cuma berbagi, kita kayak nyerahin sepenuhnya ke audiens buat nyari tahu sendiri kenapa info ini penting buat mereka. Padahal, di dunia sekarang yang penuh distraksi, info bejibunan, itu permintaan yang berat banget kan? Nah, menjual itu artinya kita ambil tanggung jawab buat nunjukin relevansinya secara langsung. Gagal ngelakuin ini seringnya bukan karena niat jelek sih, tapi mungkin karena ya lebih gampang aja gitu maparin fakta. Atau rasanya lebih objektif. Daripada bangun argumen persuasif yang butuh pendirian kan? Hasilnya, pesan jadi datar, nggak gigit, gampang dilupain. Buku ini ngasih cara yang lumayan cerdik buat deteksi bedanya. Bahkan cuma dari kalimat pembuka aja loh. Seorang sharer, si pembagi info, mungkin mulainya gini. Oke, hari ini saya mau cerita dikit ya tentang program baru kita. Netral banget informatif. Tapi seorang seller, penjual ide, cenderung bilang, hari ini saya akan tunjukkan gimana program baru kita ini bakal secara signifikan ningkatin, misalnya, efisiensi tim Anda 15%. Wah, beda banget ya rasanya di niat sama fokusnya. Beda banget. Kalimat kedua itu langsung nyiapin panggung yang beda. Dia ngejanjiin nilai spesifik kan, peningkatan efisiensi 15%. Dan nunjukin tujuan yang jelas, menunjukkan bagaimana. Ini nggak cuma ngasih tahu audiens apa yang mau dibahas, tapi juga kenapa mereka kudu dengerin.
Ini juga secara nggak langsung nunjukin kalau pembicaranya nggak cuma mau bagi info tapi mau yakinin audiens soal manfaat tadi. Kalau kita tarik lebih luas ya, pilihan kata pembuka ini bisa ngubah seluruh dinamika rapat atau presentasi loh. Dari cuma sesi info, jadi sesi persuasi yang ada tujuannya. Contoh-contoh konkret dari bukunya ini benar-benar bantu ngehidupin konsep ini deh. Coba kita bedah yang pertama, soal penjual merchandise promosi itu. Versi sharingnya, dia teliti banget jelasin fitur produknya satu-satu. Topi ini bahannya premium, nggak gampang lepek, logonya dibordir, awet. Pin ini magnetik, jadi nggak ngerusak baju. Spanduk ini tintanya anti air, fokusnya murni ke apa produknya. Deskripsi yang mungkin akurat ya, tapi belum tentu bikin calon klien pengen beli. Kliennya mungkin mikir, oke, terus kenapa? Hubungannya sama gue apa? Gitu kan? Nah, ini dia bedanya. Versi selling yang seharusnya, yang nonjolin manfaat buat klien, bunyinya gini. Dengan pakai jasa merchandise promosi dari kami, brand Anda bakal dapat visibilitas lebih luas di acara-acara kunci. Ini bakal narik lebih banyak prospek ke stand Anda, buka peluang percakapan sales, dan ujung-ujungnya bantu naikin pendapatan perusahaan Anda. Fokusnya langsung geser 180 derajat ke hasil dan nilai buat klien. Nah, ini baru kerasa jualan. Iya, contoh ini sempurna banget ngegambarin lompatan dari cuma nyebut fitur ke artikulasi proposisi nilai, value proposition. Penjual yang efektif itu paham kalau klien nggak beli topi atau spanduknya. Mereka itu beli solusi buat masalah mereka atau cara buat capai tujuan mereka. Ya dalam kasus ini, visibilitas merek, dapat prospek, naikin pendapatan, jawab pertanyaan implisit, untungnya buat gue apa? Itu kunci dari jual poin. Ini juga nunjukin kalau penjualnya paham bisnis kliennya, nggak cuma produknya dia aja. Profit yang ngusulin ide buku soal perempuan inspiratif di negara berkembang. Ini juga menarik. Versi sharingnya fokus ke kualitas bukunya sendiri. Buku ini bakal jadi representasi indah misi kita, ceritanya dalam, gaya bahasanya nyentuh, ada kutipan asli, fotonya artistik dari fotografer top, ada indeksnya. Pokoknya buku ini bakal kelihatan keren di meja kopi mana aja, cocok buat hadiah. Lagi-lagi, deskripsi fitur produk. Kedengerannya emang buku bagus sih. Tapi kalau Anda jadi atasannya yang harus mutusin alokasi dana atau sumber daya terbatas, argumen itu mungkin belum cukup kuat ya. Pertanyaannya kan, selain jadi buku bagus, apa dampak strategisnya buat organisasi? Tepat. Dan versi selling yang lebih kuat itu ngejawab pertanyaan tadi. Penerbitan buku ini bakal jadi alat strategis buat jangkau audiens kunci dan donor potensial yang selama ini susah kita akses. Buku ini bakal jadi pembuka percakapan yang kuat dalam upaya galang dana kita, yang hasilnya langsung dipakai buat perluas program bantuan kita dan nolong lebih banyak keluarga yang butuh. Nah, di sini fokusnya bukan lagi soal bukunya cakep apa enggak, tapi soal fungsi buku itu sebagai alat capai tujuan utama organisasi, galang dana dan dampak sosial. Nah, itu dia. Selling point yang efektif dalam konteks organisasi atau bisnis itu seringnya yang nyambung langsung ke metrik atau tujuan paling penting buat pengambil keputusan. Entah itu ROI, pangsa pasar, efisiensi, atau kayak kasus non-profit ini, ya, jangkauan misi sama suksesnya galang dana. Ini nunjukin kalau yang ngusulin ide nggak cuma semangat soal proyeknya, tapi juga ngerti gimana proyek itu nyumbang ke gambaran besarnya. Ini jauh lebih persuasif. Ada satu cerita menarik lagi nih dari Schwarzberg. Pas dia ngadain workshop, dia cerita waktu dia ngerasa pesertanya kok lembek banget gitu nyampein idenya. Dia cuma ngangkat selembar kertas gede tulisannya sell, jual. Efeknya katanya, wah instan banget. Bahasa tubuh, nada suara, volume, pilihan kata pesertanya langsung berubah. Jadi lebih tegas, lebih semangat, lebih fokus ke tujuan. Seolah-olah cuma nginget kata jual itu aja udah bisa micu naluri persuasi mereka gitu. Ini nunjukin betapa kuatnya peran mindset ya, atau kerangka berpikir. Mungkin kita semua punya loh kemampuan jualan ini. Tapi seringnya kekubur aja gitu di bawah ragu-ragu atau kebiasaan buat cuma berbagi. Sekedar pengingat visual atau mental buat menjual bisa jadi pemicu buat ngeluarin kemampuan itu. Ini bukan soal jadi agresif ya, tapi soal jadi lebih bertujuan dan fokus ke nilai. Oke, jadi ini ngebawa kita ke pertanyaan praktis nih. Gimana caranya kita dalam komunikasi sehari-hari bisa secara sadar gitu lompat dari sekedar berbagi jadi menjual ide kita?
Buku ini nyaranin kuncinya ada di identifikasi yang jernih soal poin terkuat kita dan proposisi nilai tertinggi dari ide itu buat audiens. Gimana cara kita ngelatih diri buat nemuin ini ya? Ini butuh. Kayaknya kita perlu mundur selangkah dulu deh, sebelum mulai ngomong atau nulis. Kita perlu nanya ke diri sendiri beberapa pertanyaan kritis. Apa sih inti pesan yang benar-benar mau saya sampaikan? Apa satu hal yang saya pengen audiens ingat atau lakuin abis dengar saya? Terus, yang paling penting, kenapa mereka harus peduli? Apa nilai spesifik yang ditawarin ide ini dari sudut pandang mereka? Apakah itu ngirit waktu mereka, ngurangin stres mereka, bantu mereka capai target kerja, ngasilin untung, atau mungkin memenuhi kebutuhan emosional atau aspirasi mereka? Nah, kita harus bisa jawab ini dengan jelas dulu sebelum coba jual idenya. Dan jawaban buat pertanyaan kenapa mereka harus peduli, itu harus sesuatu yang benar-benar dianggap bernilai sama audiens ya. Bukan cuma sama kita aja kan. Ini butuh empati berarti, sama pemahaman soal perspektif mereka. Tepat sekali. Proposisi nilai paling kuat itu yang nyambung, yang resonan, sama kebutuhan, keinginan, atau masalah yang dihadapi audiens. Ini ngeharusin kita ngerjain PR dulu, buat paham siapa audiens kita, apa yang penting buat mereka. Tanpa pemahaman ini, jualan kita bisa jadi salah sasaran, atau malah kerasa nggak relevan. Nah, buat bantu kita tetap di jalur jualan, buku ini juga nawarin beberapa frasa sakti nih, power phrases gitu. Contohnya, saya mengusulkan agar kita diikuti usulan dan alasannya. Atau, saya merekomendasikan pendekatan X karena, dan saya menyarankan kita fokus pada Y sebab. Frasa-frasa ini rasanya lebih direktif ya, berorientasi ke tindakan. Iya, bagusnya frasa-frasa ini tuh dia kayak menstrukturkan pikiran kita gitu loh. Mirip kayak, saya percaya bahwa, frasa kayak saya mengusulkan, saya merekomendasikan, atau saya menyarankan, itu secara inheren maksa kita buat nggak cuma nyatain preferensi, tapi juga buat ngerumusin poin yang jelas, dan idealnya, nyertain justifikasi atau proposisi nilainya. Kan nggak bisa ya kita bilang, saya merekomendasikan, tanpa ngelanjutin apa yang direkomendasiin dan kenapa. Ini dorong kejelasan dan tanggung jawab atas ide yang kita ajuin. Ini menarik sih, soalnya mungkin banyak dari kita yang agak segan ya pakai frasa setegas itu, khawatir kedengeran maksa, atau terlalu subjektif, atau malah arogan gitu. Tapi argumen Schwarzberg justru kebalikannya. Orang yang biasa pakai frasa ini malah sering dilihat sebagai orang yang punya keyakinan, punya arah. Ujung-ujungnya dilihat sebagai pemimpin. Betul, ada potensi persepsi gitu. Tapi kalau dipakai dengan pas, ya artinya didukung alasan kuat dan disampaikan dengan sikap menghargai audiens, frasa ini justru nunjukin kejelasan mikir dan keberanian ambil sikap. Di banyak situasi, apalagi lingkungan kerja, orang tuh ngehargain kejelasan dan arahan loh. Pemimpin efektif seringnya, ya mereka yang nggak ragu bilang, ini rekomendasi saya, ini alasannya. Tentu aja, konteks sama cara nyampeinnya penting banget. Saran praktis dari buku ini, mulai coba pakai frasa-frasa ini secara sadar. Mungkin skala kecil dulu, di email, pas diskusi tim, pas kasih masukan. Tujuannya bukan buat dominasi ya, tapi buat ngebiasain diri artikulasin poin kita lebih tegas dan fokus ke nilai. Schwarzberg bahkan bilang ini bisa ngubah hasil rapat loh, dari cuma ngasilin daftar tugas, jadi ngasil momentum sama keputusan yang jelas. Masuk akal sih. Kalau usulan atau rekomendasi disampaikan jelas sama alasannya, itu buka ruang diskusi yang lebih fokus dan produktif. Dibanding kalau idenya cuma ngambang aja gitu, nggak jelas arahnya. Ini soal memfasilitasi kemajuan, bukan cuma bagi-bagi observasi. Oke. Mari kita coba rangkum beberapa poin kunci dari penjelajahan kita di bab 4 ini khusus buat Anda. Inti utamanya adalah pergeseran pola pikir yang signifikan ya, dari mentalitas sekedar berbagi informasi jadi mentalitas menjual poin atau gagasan Anda. Betul. Dan menjual di sini artinya secara aktif, sengaja, dan persuasif nunjukin nilai, relevansi, sama dampak dari ide Anda ke audiens spesifik Anda. Hindari banget jebakan laporan buku yang cuma nyajiin fakta tanpa argumen atau keyakinan.
Masuk akal sih. Kalau usulan atau rekomendasi disampaikan jelas sama alasannya, itu buka ruang diskusi yang lebih fokus dan produktif. Dibanding kalau idenya cuma ngambang aja gitu, nggak jelas arahnya. Ini soal memfasilitasi kemajuan, bukan cuma bagi-bagi observasi. Oke, oke. Mari kita coba rangkum beberapa poin kunci dari penjelajahan kita di bab 4 ini, khusus buat Anda. Inti utamanya adalah pergeseran pola pikir yang signifikan ya, dari mentalitas sekedar berbagi informasi jadi mentalitas menjual poin atau gagasan Anda. Betul. Dan menjual di sini artinya secara aktif, sengaja, dan persuasif nunjukin nilai, relevansi, sama dampak dari ide Anda ke audiens spesifik Anda. Hindari banget jebakan laporan buku yang cuma nyajin fakta tanpa argumen atau keyakinan. Fokuslah ke pertanyaan kenapa audiens harus peduli dan jawab itu dengan nonjolin manfaat atau solusi yang paling relevan buat mereka. Terus, coba gunakan bahasa yang lebih tegas dan berorientasi tindakan. Kayak saya mengusulkan, saya merekomendasikan buat perkuat pesan Anda dan nunjukin keyakinan. Ya, memahami dan nerapin perbedaan ini bisa ngasih keuntungan nyata buat Anda di banyak aspek. Mau lagi nyiapin presentasi penting yang nentuin, atau lagi coba pahamin inti argumen di materi baru yang kompleks, atau bahkan cuma pengen ide Anda di obrolan sehari-hari lebih didengar dan dipertimbangin. Ini skill fundamental sih buat komunikasi yang berdampak. Iya, di tengah banjir informasi kayak sekarang ini ya, kemampuan buat jual poin Anda, nyampein inti pesan dengan jelas dan meyakinkan jadi makin krusial. Ini bantu Anda nembus kebisingan, mastiin ide Anda nggak cuma diterima, tapi juga dihargai. Dan ujung-ujungnya, ningkatin peluang Anda capai tujuan komunikasi Anda. Ini soal mastiin suara Anda punya bobot dan gagasan Anda dapat perhatian yang layak. Bab ini emang banyak bahas gimana caranya kita nyampein poin yang udah kita punya. Tapi ini jadi mikir juga nih, satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang dan renungin. Kalau Anda benar-benar menginternalisasi pola pikir penjual ini, kalau Anda secara konsisten nanya ke diri sendiri, apa sih nilai jual intrinsik dari ide ini buat orang lain? Nah, gimana hal itu bisa ngubah proses pengembangan ide Anda sendiri? Bahkan jauh sebelum Anda siap buat nyampeinnya. Mungkinkah menjual ini bukan cuma soal teknik presentasi di ujung proses aja, tapi sebuah filter atau lensa yang bisa bantu Anda ngasah dan validasi ide dari awal? Mastiin Anda cuma ngembangin gagasan yang emang benar-benar punya nilai buat dijual. Mungkin ini soal bangun argumen yang lebih kuat, bukan cuma nyajiinnya lebih baik. Apa ya? Wah, itu perspektif yang menarik banget ya. Ngadopsi kacamata penjual dari tahap awal bisa jadi maksa kita buat lebih disiplin dan kritis ya sama ide-ide kita sendiri. Memastikan ide itu benar-benar layak diperjuangin. Semoga penjelajahan kita di bab 4 buku Get to the Point ini ngasih percikan inspirasi dan wawasan baru buat Anda. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di sesi berikutnya ya.